Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini waktunya kita belajar tematik dengan tema menuju masyarakat sejahtera dengan subtema masyarakat peduli lingkungan. Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan lebih mudah dipahami. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang hak belajar. Nah, sekarang kakak perhatikan, berikut ada gambar-gambar kegiatan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ini hanya beberapa kegiatan ya. Misalnya di sini ada kegiatan mempresentasikan hasil belajar, kemudian ada ini praktek menari dan juga ada praktek IPA. Nah, mungkin jika kita belajar di sekolah, tentunya banyak juga kegiatan yang kita lakukan, misalnya seperti kegiatan olahraga, upacara, ataupun praktek-praktek lainnya. Nah, tentunya setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran di sekolah. Nah, hak untuk memperoleh pengajaran ini atau pendidikan merupakan hak asasi rakyat. Negara kita telah merdeka 75 tahun yang lalu. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya, yaitu untuk memperoleh pendidikan. Komitmen tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar, hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2. Adapun bunyi Pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, pada Pasal 31 ayat 1 ini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui pendidikan. Kemudian di pasal 31 ayat 2 bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, dalam pasal 31 ayat 2 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai setiap warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya. Nah, dari adanya pasal 31 ayat 1 dan 2 ini, maka pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses pengajaran bagi warga negaranya. Nah, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, berbicara tentang tujuan nasional, tentunya untuk mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus ada dukungan oleh masyarakat. Nah,
Ada beberapa hal atau upaya atau kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung dalam tujuan nasional tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, membuat kelompok belajar untuk meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian menyediakan taman baca atau perpustakaan keliling, menyediakan fasilitas belajar di lingkungan sekitar, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Masih banyak upaya masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Nah, apa saja upaya pelajar dalam dan generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan? Tentunya, tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Belajar merupakan kegiatan yang positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia sudah diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Para pahlawan telah berkorban jiwa dan raga untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan kegiatan positif yang dapat membangun bangsa dan negara. Adapun upaya-upayanya, diantaranya 1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. 2. Mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara sadar dan bertanggung jawab. 3. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. 4. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 5. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian aktif dalam kegiatan kepramukaan dan ekstrakurikuler lainnya. Aktif mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah atau di luar sekolah untuk mengembangkan kemampuan, serta menjaga nama baik sekolah, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Nah, sedangkan seorang pelajar juga dituntut untuk memiliki sikap-sikap seperti kreatif dan inovatif, kritis dan dinamis, berpendirian teguh mengikuti norma, memahami nilai-nilai budaya luhur, mampu bekerja sama dan disiplin, tekun dan bersungguh-sungguh, serta berakhlak baik sesuai nilai-nilai agama. Nah, semoga kakak-kakak semua sudah memiliki sikap-sikap yang menjadi keharusan sebagai seorang pelajar ya. Selanjutnya, kita akan belajar dari kisah atau dari bacaan yang ada di buku paket halaman 30. Nah, di situ ada salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan para generasi muda, yaitu menjaga lingkungan. Teks tersebut berjudul Masih 14 tahun, Program Peduli Lingkungan Anak Ini Sudah Mendunia. Nah, silakan kakak temukan informasi dari judul, kemudian temukan informasi setelah membaca bacaan secara utuh. Kemudian kakak ambil pelajaran dari bacaan tersebut. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu Arini. Untuk tugasnya, kakak silahkan isi kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan yang ada di halaman 30. Jadi tugasnya, ayo menulis halaman 30. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.